yang siap dengar firman Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bisa dimunculkan. Tadi pagi saya bicara tentang satu tema, jangan tunggu susah, jangan tunggu diberkati, jangan tunggu sudah tua, tak berdaya baru kita mau cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Masih di dalam seputar penampakan Yesus, karena kita ada di minggu-minggu penampakan Yesus. Tapi di siang ini saya masih memilih teks yang sama, saudara, dengan tema kita 3 bukti kita cinta Tuhan bukan dari mulut tapi dari hati. Terima kasih, hanya 3 orang mengatakan. Sekali lagi, 3 bukti kita cinta Tuhan bukan dari mulut tapi dari hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, cinta dengan mulut itu, wah itu kebanyakan orang. Tapi cinta dengan hati itu hanya sekian orang yang bisa memilikinya. Ada amin? Nah, katanya kalau saudara nonton film di Indosiar, paling bagus untuk melihat antara mulut dan hati itu lihat film-film di Indosiar. Waktu suami mengatakan, "Beb, sayang," dengan wajah yang lembut, "Sayang, aku sayang kamu." Senyumnya enak. Beda dengan kita orang Kupang. Antara mulut dan hati beda. Mama tanya, "Bapak sayang beta?" "Beta sayang lu." Sambil mata melotot. "Betul Bapak sayang?" "Beta sayang lu." Jadi orang bingung, kau bilang sayang sama mata melotot. Nah itu yang disebut antara mata dan antara mulut dan hati itu berbeda. Saudara-saudara, yang Tuhan mau antara mulut dan hati itu sama. Kalau kita bilang, "Ku mau cinta Yesus selamat," itu benar-benar bukan sekedar dari mulut, tapi dari hati. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, yang dari mulut itu biasanya tidak bertahan lama. Makanya nona-nona jangan terlalu percaya kalau laki-laki obral cinta. "Beta sayang lu," hanya lu saja, itu dari mulut. Kalau dia pacaran, "Oi bufu, oi pura, oi sao, oi kabiti," semua oi berarti dia dari mulut bukan dari hati. Amin. Kalau dari hati, satu untuk selama-lamanya. Kenapa dia bunyi begini? Ya, ini yang dari mulut bukan dari hati. Begitu. Saudara, boleh tukar mic sebentar, ini ganggu sekali. Kenapa dia begini? Oke, kayaknya sudah aman. Kenapa? Jadi 3 bukti. 3 bukti bahwa apa namanya? Tadi Kak Irma Bu yang di mana tadi? Bagus kah? Baik. Kasih naik baik-baik. 3 bukti cinta kita kepada Tuhan bukan dari mulut tapi dari hati. Saudara-saudara dengar baik-baik. Orang kebanyakan kita itu cintanya kebanyakan dari mulut dan bukan hati. Mari kita baca. Tadi lagi sudah baca, tapi saya mau bahas dari lain. Jangan takut bahwa khotbah saya sama. Saya tidak khotbah sama, walaupun ayatnya sama. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Bapak Ibu perhatikan. Dan saya mau kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri, cepat kita baca sama-sama. Lihat, yang Tuhan mau adalah cinta kita bukan dari mulut, tapi dari mana saudara? Dari hati. Perhatikan pertanyaan ini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lihat, tadi pagi saya menyinggung bahwa ada 2 hal yang Tuhan tanya, atau satu hal yang Tuhan tanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ada satu perintah, yaitu gembalakan domba-dombaku. Tapi yang saya mau soroti hanya di kata ini. Ini adalah pertanyaan keberapa dalam catatan ini, Bapak Ibu? Ini pertanyaan keberapa Yesus kepada Petrus? Ketiga kali. Saya tanya saudara, biasanya kalau orang sering bilang kalau omong lebih dari 1 kali itu apa? Penting. Itu bukan hanya penting, tapi itu serius.
Biasa kalau mama tanya itu satu kali, itu belum serius. Kalau dia berteriak 2 kali, itu kadang-kadang belum terlalu serius. Tapi kalau dia sudah berteriak 3 kali, biasanya serius. Contoh, biasa kalau kita omong kitab anak, kalau dia tidak dengar, kita bilang berapa kali kita biasa bilang? Ingat, mama hitung 1 kali. Lalu larang dia, lari tambah lari sana. Lalu mama bilang, John, mama bilang, oh sudah, 3 lu babunyi. Biasanya kalau sudah 3 itu serius, betul tidak? Kok mama kayaknya tidak pernah main drama di situ, Bo. Lu beta hitung 3 kali, ya. Biasa 3 kali itu bukan hanya penting, serius. Sampai-sampai kita bilang anak, beta panggil lu 3 kali, otak. Nah, itu kalau saya bilang 3 kali otak, nah, lu mengerti itu. Lebih baik lu diam, siap kayak akabri, ya mama. Bicaralah karena hamba mau mendengar. Jadi 3 kali itu serius. 3 kali itu apa? Serius. Nah sekarang Tuhan tanya begini, Petrus, you love me, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mungkin lagi, biasa kalau orang tanya itu pertama, biasa begitu kan? Tahu sayang, masih tanya-tanya. Tapi lihat di tanpa lain, sayang tapi dia tahu sayang, oh masih tanya-tanya. Nah, itu satu. Tanya kedua, Petrus mungkin masih sibuk minum. Tahu cuma saya tanya lagi. Nah, tapi ketiga kita bilang begini, coba Bapak Ibu perhatikan. Maka sedih hati Petrus. Tanya 3 kali. Nah, 2 itu menurut saya itu hanya dari mulut. Tapi ketiga ini Alkitab bilang dari hati. Dari mana saya tahu? Alkitab yang bilang hatinya mulai sedih, hatinya mulai terharu. Biasanya kita itu di titik-titik tertentu kita masih dengan mulut, tapi di titik tertentu kita sadar bahwa kita mengasihi Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara tahu masih sehat begini, ini tadi pagi saya jelas, masih sehat jalan, masih buka dada itu. Rasanya kadang-kadang kita hanya di mulut, ku mau cinta Yesus selamanya, berdiri dengan gagahnya. Tapi kalau mulai sakit-sakit, kita bukan nyanyi dengan gagah begini, sambil kita tunduk kepala, Tuhan, ku mau. Itu bibir mulai bengkok. Aku cinta Yesus selamanya. Biasanya ketiga kali kita mulai bukan dari mulut, tapi dari hati. Dan ini yang Tuhan mau. Saya tanya Bapak Ibu, saudara mengasihi Tuhan dengan mulut atau dengan hati? Ada yang bilang tidak jelas itu apa. Nah, itu tanda bahwa Anda mengasihi dengan mulut itu begitu. Mulai kelihatan. Mengasihi dengan apa? Mulut atau hati? Betul. Anda yakin bahwa Anda mengasihi dengan mulut dan bukan hati? Nanti kita baca ayat ini, kita akan terbuka. Kita bisa tahu kita ini mengasihi dengan mulut atau hati, nanti kelihatan. Itu sebabnya Petrus bilang begini terakhir, kamu tahu segala sesuatu. Nah, kamu tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Pertama, kedua biasa, tapi ketiga dia bilang kamu tahu segala sesuatu. Artinya Tuhan tahu. Tadi 2 mulut, yang ketiga hati. Saya tanya Bapak Ibu ulang sekali lagi dengan yakin, yang berani yakin, Anda selama ini mengiring Tuhan, melayani Tuhan di sini, mengasihinya lewat mulut atau dengan hati. Sungguh? Betul? Itu saja sudah tanda bahwa Anda mulai bingung. Tahu oleh Bapak beta ini mulut ke hati beta bingung. Nah, dengar. Nanti kita akan tahu. Orang itu kalau dia hanya omong di mulut dengan hati itu beda. Ya. Ini kebanyakan para wali kota, gubernur yang mau jadi gubernur, DPR itu dompung mulut dan hati itu berbeda. Mulut saat kampanye. Saudara-saudara, nanti tidak akan ada minyak tanah yang susah. Itu mulut. Saat minyak tanah tidak ada dong berangkat di Jakarta. Itu bukan hati dengan mulut.
Amin. Bapak-bapak yang sebelum menikah bilang, setelah kita menikah, kita akan bawa lu bulan madu, Sumba, Rote, Flores, alur ketong jalan. Setelah menikah, jangankan Sumba, Flores, Bolok pun tidak pernah pergi. Itu namanya dengan mulut tapi tidak dengan hati. Bapak-bapak juga begitu. Kita orang tua nih kadang-kadang mulut tapi hati tidak. Anak, kalau lu naik kelas nilai bagus, bapak beli kasih lu sepeda. Pas anak naik kelas bilang, nanti ya tahun depan kalau bapak dapat berkat. Itu namanya mulut tapi tidak dengan hati. Ada banyak kita dengan mulut tapi tidak dengan hati, ya kan? Yang lebih parah lagi, kita janji anak, nanti lu lulus, kalau lu nilai baik, nanti bapak beli handphone terbaru. Pas mama bilang, lu ambil uang dari mana? Shh, betanya omong kosong saja. Itu lebih parah. Itu memang bukan dari mulut lagi, tidak tahu dari kerongkongan. Tapi mari kita bahas. Dari mana Anda dan saya tahu? Dari mana saya tahu bahwa Anda ini mengasihi Tuhan dan saya mengasihi Tuhan atau tidak? Memang pada akhirnya kita bisa ambil kesimpulan, Tuhan Maha tahu. Selesai. Katanya ada seorang anak SD yang ujian, ketika ditanya siapa menteri keuangan tahun ini, dia isi. Siapa presiden sebelum Prabowo, dia isi. Semua dia isi, lalu dibawa, dan ternyata guru kasih nol. Lalu orang tua bilang, kenapa guru kasih nol? Lalu dipanggil gurunya, dia pergi menghadap guru, dia tanya, kenapa anak saya tanya dia, kamu isi semua? Isi semua. Kamu isi apa? Hanya Tuhan yang tahu. Siapa menteri keuangan? Hanya Tuhan yang tahu. Karena dia dengar di sekolah minggu, Tuhan itu Maha tahu. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan juga Maha tahu tentang hati kita. Tadi saudara bisa bilang dari hati, tapi sekali lagi yang tahu siapa? Saudara dan Tuhan. Nah, mari kita mulai bahas. Coba perhatikan mulai satu ini. Kalau betul Anda itu lahir dari mulut dan bukan hati, nanti tercermin diri ini. Poin pertama saya. Saudara dengar baik-baik. Satu, biasanya orang yang cintanya itu bukan hanya dari mulut, dari hati. Dia pun cinta lebih besar. Atau bahasa sederhana begini, setiap kali dia mau buat apa saja untuk Tuhan, baik itu cinta, baik itu melayani, baik itu mengiring Tuhan, selalu dia punya cinta itu dilebih-lebihkan. Di apa? Dilebih-lebihkan. Ya kan? Kita po anak itu kadang-kadang kalau kita suruh misalnya beli garam, dia pergi lagi, aduh mama lupa kecap, dia pergi lagi. Lalu, aduh mama lupa cuka, padahal sudah 3 kali, sampai itu anak sudah jengkel. Lalu habis pulang kita kasih dia uang, bilang kasihannya lu sudah capek, jadi bapak kasih lu tambah. Biasanya kalau kita cinta seseorang, kita kasih lebih-lebih. Amin. Kita nih, misalnya kita tukang berjual di pasar, tukang berjual di pasar. Kalau yang datang belanja itu orang umum, biasanya dia tawar berapa, misalnya saudara kasih sayur berapa, saudara bilang 20.000 misalnya, maka 20.000 itu benar-benar saudara kasih persis seperti harganya. Tapi coba itu calon mama mantu, berapa ini? 15 mah, biasa 20 mah, dia mah 15 saja, ya biasa begitu. Sudah begitu saudara dikasih yang harga 15 itu, saudara ambil dembaya, bilang mak ini biar tambah untuk masak, ini tambah untuk mak. Karena apa? Karena kita cinta, biasanya dilebih-lebihkan. So dia suruh bawa juga, dia bawa nah. Kan? Lihat orang masih pacaran itu tidak pernah mertua bilang, ingat besok bawa salak dengan nanas. Tapi ini hari kalau bisa dia bawa semua itu buah-buah dari Amfuang sana, dia bawa semua. Selalu yang biasa kita cinta itu kita apa? Kasih lebih-lebih. Nah, saya tanya saudara, kita jangan lebe-lebe. Kebanyakan yang kata kita kasih kurang-kurang. Apa yang maksudnya? Mari kita baca ayatnya. Bapak Ibu perhatikan.
Sekarang mulai terbuka, kira-kira saya ini mulut atau hati. Coba perhatikan ayat 15 begini, kan 17 dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya, mengasihi itu ukurannya dari mana? Coba perhatikan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, perhatikan di pertanyaan, menarik ini. Apakah engkau mengasihi aku? Tadi kalau ayat 17 saja dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Tidak ada tambahan kata atau kalimat. Di sini dia tambah kata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Perhatikan ada kata apa? Lebih dan mereka. Jadi tanda bahwa kita sedang omong dengan mulut atau hati, perhatikan apa yang kita buat itu lebih atau kurang. Orang yang kita cintai bukan hanya dari mulut tapi dari hati, biasanya tidak diminta pun kita bikin yang lebih-lebih. Orang kalau lagi bercinta itu lihat, dong pacaran itu sebenarnya zaman dahulu orang pacaran bukan sekarang naik motor, zaman dahulu itu orang jalan kaki. Semakin jalan itu bersamaan karena cinta begitu luar biasa. Ini jalan itu sebenarnya misalnya dari sini ini di Oipura itu kan dekat saja. Tapi kalau orang bercinta itu dia perlu rumah di Oipura sini, tapi dia putar lewat Oibovo, jalan sampai di di tentara punya ini apa? Hah? Di Korem kah? Di Korem dia belok di Oibovo, di pasar situ, baru dia naik kembali. Rasanya tidak capek, selalu dilebih-lebihkan, ya kan? Makan bakso selalu saya bilang, lihat dia punona makan bilang, mau tambah-tambah sana apa-apa. Ma tunggu sukawin bapak itu dikurang-kurangkan. Makan tahu diri, tiba-tiba uang gaji terakhir. Nah, kita mulai lihat bahwa mulut dan hati itu berbeda. Dulu masih pacaran, apa lain? Gado-gado, habis gado-gado. Bakso ada, habis bakso ini perlu masih mau dan rujak lain, itu lebih-lebih. Tapi kalau sudah kawin itu sukurang-kurang, makan sedikitnya kok. Baru suki apa? Lu masih makan. Tapi dulu lebih-lebih kan. Amin. Betul tidak? Dulu masih pacaran, suruh ambil jam, adek jemput jam berapa? Jam 5. Dia lebih-lebihkan jam 4 hampir siang sampai. Tapi setelah kawin dikurang-kurangkan. Jam 7 ini, ingat jam 7 jemput, iya. Jam 7 pas telepon, OTW, pada baru bangun cuci muka ini. Nah itu saya bilang, kalau orang cinta, perhatikan, dia kasih lebe-lebe, bukan kasih kurang-kurang. Nah saya pun kasih contoh begini, saudara. Nah, dia bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Berarti mereka ini, para murid yang lain, dong juga cinta Tuhan. Betul toh? Tapi Tuhan bilang, kalau lu cinta beta betul-betul bukan dari mulut, lu pun cinta harus lebih dari para murid. Apa artinya? Kita ini banyak orang Kristen di kota Kupang. Kalau kita hanya nyanyi bilang, ku mau cinta Yesus, Anmes Kamaleng, dia lebih pintar menyanyi. Buka otak. Betul tidak? Kalau saudaranya bilang, saya cinta Yesus, buktinya saya menyanyi, ku mau cinta Yesus, fals lagi, keluar dari mulut saja, bukan dari hati. Anmes itu kalau dia nyanyi, ku mau cinta, wah, pasti orang bulu badan berdiri. Kita ini dasar dari mulut bukan hati, baru nyanyi seorang bilang lebih perlu berhenti, kok diam, lebih aman. Mengerti maksud saya? Mengerti ya? Sekarang kasih contoh. Saudara dan saya bilang cinta Tuhan. Nah, saudara jangan salah pikir ya. Saya bikin video, saya bilang uang 100.000 itu pirombengan kira-kira banyak atau sedikit. Beli 3 potong coba 100.000. Pilih pasar impres 175. Rasanya tidak cukup. Betul ya? Tapi saudara-saudara tahu, waktu bawa di gereja tidak dilebih-lebihkan. 100 dia tukar lagi, paman ya tukar dulu berapa, 55.000 ya. Habisnya sudah dapat 55.000, 5.000 yang satu. Pikir dari 100.000 55.000 ini berarti ada berapa? Kalau 5.000 100.000 ada berapa banyak? Ada 20 lembar.
Begitu diambil, pikir, oh diambil salah satu 5.000, diambil lebih paman, ini beli gula-gula 2.000, berarti sisa 3.000. Kebetulan dia masih sayang, masih terlalu besar, beli vicin saja bayar 1.000, tinggal 2.000, baru dia masukkan, inilah persembahanku yang terbaik, aku cinta engkau Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara masih buat begitu, tahu sudah, mulut atau hati, tidak ada kata amin. Kita mulai lihat sekarang masih ada yang berani bilang hati. Kita mulai dengan malu-malu, oh ternyata saya hanya mulut. Ada amin. Waktu dengar khotbah ini kita bilang amin, itu bagus dari mulut, tapi akan terbukti dengan hati waktu saudara melakukannya. Kasih lebe-lebe, bukan kasih. Boleh kan saya singgung kita semua, kalau orang mau datang ke kebaktian itu kasih lebe-lebe. Lebe-lebenya di mana? 5 menit sebelum kebaktian saya sudah ada di ruang kebaktian, itu kasih lebe-lebe. Tapi kalau kasih yang kurang-kurang itu, saya sumo dekat doa berkat baru saudara muncul. Itu namanya mulut dan hati berbeda. Kalau semula diam ini berarti antara mulut dan hati mulai beda. Tidak ada kata amin. Biasanya kalau dia pun mulut saja dan bukan hati, kalau dia kena begini langsung dia pun muka asam. Tapi dengar, tanpa sadar kita bukan dengan hati, kita dengan mulut. Apakah engkau mengasihan? Yes. Mulut pun lancang lagi. Tapi ketika Tuhan uji baru dengan ini, apakah engkau cinta aku lebih dari orang lain? Jadi begini saudara, dia punya aplikasi sederhana lagi begini. Di antara semua yang mengasihi Yesus, Tuhan seolah-olah bilang sama Petrus, lu ini kan pernah gagal menyangkal beta toh? Beta mau lu pun cinta ini lebih dari orang lain. Apa artinya begini Bapak Ibu? Hidup ini kalau kita benar-benar cinta Tuhan, bukan dari apa? Dari mulut tapi dari hati. Kita akan prinsip begini, orang lain mau buat atau tidak, saya akan buat untuk Tuhan. Itu artinya. Ada amin? Orang lain mau terlambat di urusan, orang lain mau tidak mau melayani, itu di urusan. Tapi saya akan memilih melayani Tuhan. Itu baru cinta dari hati dan bukan dari mulut. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang lain mengeluh untuk tidak mau melayani, saya tidak mengeluh. Itu baru lebe-lebe namanya. Amin. Orang lain kasih waktu untuk Tuhan 5 menit. Kita ini kalau makan 1 jam, tambah sana, tambah sini, tambah sana. Tapi kalau untuk Tuhan 5 menit kadang-kadang tidak sampai. Apalagi kalau setengah malam berdoa itu, pulang kerja itu, Bapa di surga. Dia pun Bapa di surga, dia pun lanjutan sudah tidak ada lagi. Langsung tidur, besok tinggal lanjutkan. Amin Tuhan. 5 menit duduk di kaki Tuhan, tidak bisa. Tapi coba dia nonton bola kaki, itu mata itu seperti cas, itu lampu sorot itu juga kalah. Tapi jangan dia dengar khotbah 5 menit saja. Itu bukan karena mata sakit, dia tanda-tanda mau pergi tidur. Kadang-kadang saya lihat ada orang khotbah, saya khotbah ada yang begini. Kadang-kadang makanya saudara dengar, kadang-kadang saya bilang, saudara-saudara, itu saya bangunkan dia sebenarnya supaya Anda tidak terganggu kan. Saya kadang-kadang lihat di sini, Anda betul-betul tidak memberi hati dan hidup, mulut Anda saja. Yang lebih parah, orang-orang itu pernah tidak saudara? Saya pernah mengalami nyanyi karena terlalu mengantuk, lagi memuji Tuhan tapi mengantuk, dia putus di jalan. Ku mau selamanya, dia ujung langsung selam. Saya kasih tahu saudara, hati-hati. Amin. Lebih-lebihkanlah untuk Tuhan. Kita ini, maaf, ini tidak di gereja ini tidak ada.
Kenapa Anda ketawa? Belum tahu kok ketawa. Saya selalu bilang sederhana. Kita ini termasuk saya. Kalau pesta saya selalu bilang, meja makan sebelah mana? Oh ya sudah. Mari kau supaya pas doa amin, aku dahulu. Nah, kan gitu. Tapi maaf, ketika kita mau makan firman, kalau bisa tapele di sana. Ini bukan yang tapele di sana. Ini bukan untuk saudara. Ini hanya untuk orang yang mulut dan hatinya berbeda. Anda kan tapele tapi hatimu kan sama. Tidak ada kata. Senyuman Anda kenapa terpaksa begitu? Saudara mengerti, ini contoh praktis tapi ini ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Antara mulut dan hati itu terjadi ketika kita tidak bisa membuktikan bahwa kita cinta Tuhan di atas segala-galanya. Saya kalau tidak salah, saya tidak taruh di sini. Pernah saudara dengar ini perkataan Tuhan? Kalau saudara tidak salah di dalam Matius pasal 5 ayat 41 kalau tidak salah. Tuhan pernah bilang begini, kalau ada orang suruh engkau jalan 1 mil, betul tidak? Kamu jalan berapa mil? 2 mil. Selalu Tuhan bilang untuk orang yang katanya mengasihi, selalu bukan hanya melakukan seperti yang disuruh, dia bikin lebih. Amin. Nah, ini kembali kepada kita semua khusus pemuda. Mari bikin lebih dari Tuhan. Bukti bahwa kita cinta Tuhan dan bukan dari mulut tapi dari hati. Contoh, di gereja ini saya bangun satu hal yang persis poin 1. Jadi di gereja ini biasanya khusus kaum muda, mereka yang selama ini main musik di sini, ya toh, mereka hanya cukup main musik. Yang singer cukup main singer, yang ya tidak ada yang bikin bersih ruangan. Tapi saya bilang sama mereka, kalian harus belajar buat sesuatu yang lebih untuk Tuhan. Jadi sekarang lu mau main musik, kasapa di sini, habis main musik sini, turun kok kasih bersih di gereja dan kasih duduk. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya punya prinsip seperti poin pertama. Orang yang cinta Tuhan, dia tidak hanya bikin satu lalu dia bilang sudah besok buat. Ya, saya mau tantang kaum muda. Saya lalu kasih bersih ini, bila perlu saudara tanya dengan gembala, Bapak sudah, apa yang kita bisa buat lagi? Itu yang namanya cinta, bukan dari mulut tapi dari hati. Selalu ingin buat lebih. Minggu lalu bendahara bilang kita mau Natal, jadi tolong sumbang 10.000. Minggu itu lagi Mama tolong sumbang 5.000. Lalu sudah begini, lain sumbang. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara cinta Tuhan, itu mulut tidak akan, maafkan tak kurang ajar untuk bicara gitu. Karena bukan hanya yang bisa kita lakukan setiap hari, seluruh hidup kita kasih belum cukup membalas kebaikan Tuhan mati di atas Golgota. Jadi orang yang cinta Tuhan, dia pasti bikin lebe-lebe. Nah ini bukan kayak ketongko maksudnya lebe-lebe. Oh saya bikin lebe-lebe, biarkan Bapak Gembala omong, harus lebe-lebe untuk Tuhan. Yang tadi alis begini saudara kasih begini, bedak saudara kasih 7 cm, saudara bilang saya sudah buat lebe untuk Tuhan. Bukan begitu, itu namanya orang gila. Yang saya maksud semua yang positif, yang baik untuk Tuhan, bikin lebe-lebe. Walaupun ada orang bilang, dia taruh lebe-lebe, benjilan satu, cari muka. Tidak apa-apa, kita bukan cari muka pada pendeta, kita cari muka kepada Tuhan yang kita cintai. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang saudara mengerti ya? Sekarang saya tanya, tak usah jawab kuat. Sekarang dari poin 1 saja, Anda selama ini mencintai Tuhan dengan hati atau dengan mulut? Kita harus jujur, banyak kali kita hanya dengan mulut. Bapak mulai minggu depan nanti beta terlambat lagi. Oh iya, minggu depan semua kebaktian selesai. Bapak minta maaf, ini minggu sehabis, nanti minggu depan tidak lagi. 2 minggu depan bukan hanya
tidak terlambat. Bapak minta maaf, Bapak ini kepala sakit, tidak bisa datang. Sudah tahu sudah. Kalau orang begitu dia telepon lagi, tahu saya panggil dia nama mulut dan hati, tutup telepon. Amin. Tahu saya ngomong panjang lebar, mulut dan hati akan tercermin, akan terlihat. Amin. Amin. Jadi mama-mama, bapak-bapak yang suka janji pada istri, bikin janji lain, bikin lain. Anda pemulut dan hati itu perlu dirombak untuk jalan bersama-sama. Amin. Kita ini kadang-kadang bikin harapan palsu terlalu banyak. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat itu mengatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, itu tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi begini saudara, ada banyak katanya orang Kristen yang pintar nyanyi tadi, ku mau cinta Yesus. Tapi jangankan bilang, buktikan bahwa dia mulut atau hati. Pilih jodoh saja kita sudah tahu bahwa dia itu mulut atau hati. Anda bilang Anda orang Kristen, tapi pacaran dengan Abdullah, Muksin Alatas, apalagi? Siapa lagi? Siti Badriah. Lalu kita bilang, Bapak masalahnya ini cinta, Bapak, hati ini tidak bisa ditipu, Bapak. Lu ditipu setan. Ini kayak ketawa dia. Lu ditipu setan. Karena lu bilang lu cinta Tuhan untuk ini laki-laki yang dia pun masa expire saja ada. Ya kan, dia pun ganteng itu masa expire ada toh. Lu lihat hari ini kenapa lu cinta dia gila-gila, karena dia begitu gagah di umur 18 sampai 28 tahun. Lu belum tunggu 50. Baru lihat itu Dula pun gigi yang ompong itu. Baru Anda berkata, menyesal telah menukar Yesus dengan dia. Jangan ketawa, saya omong serius ini. Ada amin. Saudara-saudara dengar, kadang-kala saya lihat nona-nona Kristen maju ke depan, maaf, saat sidi menangis, Tuhan, ku serahkan hidupku. Dula datang dan dia punya mega pro, langsung bilang, Tuhan sebentar saja, ku tinggalkan engkau sebentar. Itu yang bilang cinta sungguh-sungguh, atau dari mulut saja. Masih ada yang pacaran dengan tidak seiman? Buka mata-mata lebar-lebar. Masih ada Ian di sini, pemain kiper. Saya selalu bilang begini, sejelek-jeleknya PU, dia anak Tuhan. Daripada seganteng-gantengnya Abdullah, ingat, dia bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Amin. Sudah tahu, orang yang cinta Yesus antara mulut dan hati itu adalah orang yang mengatakan, apa coba? Terang dan gelap tidak bersatu. Lalu saudara bilang ke Bapak, buktinya Bapak gelap, Mama terang itu. Bukan itu yang saya maksudkan. Artinya orang tidak percaya dengan orang tidak percaya tidak boleh jalan sama-sama. Tidak ada kata. Saya tidak lihat ya, saya tidak lihat. Om Amino saja serahkan diri pada Tuhan. Kalau mau pergi, ada amin. Nah, yang cantik-cantik main tamborin jangan lu begini-begini, tiba-tiba lu pakai kain nanti. Saudara mengerti maksud saya? Pakai ini tamborin kan enak kan? Menari juga enak. Sebentar taruh yang hitam, sebentar itu warna emas lah semua. Kalau mau pakai kain nah pergi. Tapi saya kasih tahu saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu baru mulut dan hati sama. Amin. Saya kalau ada pemuda di situ WA saya. Supaya saya panggil, mulut dan hati sama tidak? Amin. Karena kadang ada yang diam-diam, Bapak nanti beta bawa dia pada Yesus, gila mungkin. Yesus saja bawa Yudas, Yudas tak lepas, nah lu mau bawa dia lagi. Yesus betul tidak? Yesus bawa Yudas, Yudas bangun lari. Kok lu siapa? Lu hanya Maria Magdalena tinggal di Ueba saja, lu mau bawa dia? Tidak bisa. Sekarang mengerti? Laki-laki juga begitu.
Saudara jangan piko ganti saudara pun nama. Kita pun nama Kristen ini kan keren-keren. Saya suka nama-nama Kristen. Fritz, John, bagus kan? Beda kan dengan mereka kan? Betul tuh? Saya tidak mau nanti tangan disebut penistaan karena saya tidak mau sebut. Tapi sudah mengerti tak? Kita pun nama ini keren. Saya punya nama ini terlalu keren. Jerry Arns Charles. Aduh, nama barat, muka roti bos. Tapi maksud saya begini, Tuhan tuh kasih itu nama, di CD, dibaptis, sebut itu nama di hadapan Tuhan, ya kan? Markus, kadang-kadang tidak bapak jangan panggil Markus, agak mana kok? Mark, kurang ngajar betul-betul. Mark, di hadapan Tuhan itu Mark, sampai-sampai di surat baptis, surat CD Mark. Lalu lu tiba-tiba berubah nama karena pacaran. Pas sampai di atas surga sana Tuhan bilang, nama yang tadi itu. Tuhan bilang tidak ada. Coba Bapak perhatikan, tidak ada ini yang nama Dul itu tidak ada sini. Kalau pun nama Dul ini sejak kapan? Baru 2025 Bapak. Sebelumnya Max Bapak. Oh pantas, Max sudah dihapus. Karena sudah berubah nama. Itu namanya cinta dari mulut, bukan hati. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya tidak mau hanya karena jabatan, pangkat, kedudukan. Saudara sudah lihat itu Amar Ruben tak? Tahu tidak Amar Ruben? Amar Ruben yang mana tuh? Dasar tidak tahu berita. Amar Ruben yang itu, yang on tuh. Itu kan begitu, tinggalkan Yesus kan. Nama Ruben bagus-bagus baru. Orang panggil Ube itu kan tidak enak. Mengerti ya? Intinya kalau orang yang cinta Tuhan, dia bertahan dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jangan tersinggung. Kalau Anda tersinggung, mulut dan hatimu berbeda. Amin. Minggu depan tahu segera terbaik tua main singgung terus. Mulutmu dan hatimu tambah keras itu. Amin. Yang terakhir, orang tadi poin 2 sudah ke belum ya? Cinta kepada Tuhan lebih besar dari cintanya kepada harta. Sekarang saya tanya saudara, harta atau Yesus? Kalau ada orang taruh pisau di sini, harta atau Yesus? Kira-kira saudara jawab. Bapak kita mau jawab nanti Bapak singgung lagi, ya sama saja kita menjawab. Saudara pikir begitu. Saya tanya serius. Kalau ada orang taruh pisau di sini, harta atau Yesus? Anda jawab apa? Yesus. Betul. Buktinya Alkitab lupa di sana, kita bilang kesetengah nanti 2 minggu baru BP ambil. Tapi coba HP, ini beta balik sekarang BP ambil. Itu yang bilang, saudara bilang harta dengan Yesus itu. Kita sudah datang, sudah ke gereja ini. Aduh, beta pun kalung emas lupa di kamar melari balik. Coba Alkitab, Farek bahasa nanti kan baru saja. Hati, mulut, dan hati beda. Tidak ada kata amin di sini. Kayaknya semua hati semua ini. Jangan ketahui kalau saudara hati bilang hati. Ada amin. Jadi orang yang cinta Tuhan, harta itu penting, tapi harta di bawah Yesus. Kenapa saya omong ini, saudara? Ayat ini ternyata ada hubungan dengan tadi pagi saya sudah singgung. Coba Bapak Ibu lihat ini. Kenapa saya singgung mengenai harta? Waktu Tuhan tanya begini. Tadi Tuhan tanya bilang begini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Betul tak? Betul tidak ayat 15? Tapi coba saudara baca ayat 16, tidak ada lagi kata mereka. Coba saudara lihat ini. Kata Yesus kepadanya, 15, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka, orang-orang ini? Sekarang ini kata hilang, perhatikan. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Langsung dijawab Petrus, aku mengasihi. Betul? Yang kalimat lebih dari mereka itu masih ada tidak? Ayat 16. Saudara pernah bertanya ayat ini kenapa mau hilang?
Saya baru renung tadi kemarin, kebetulan ini khotbah diminta saya khotbah di RRI, dan saya hanya membagi lanjutan. Tapi saudara perhatikan, tadi ada Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Sekarang kata lebih dari mereka hilang. Kalau begitu siapa lagi yang dibandingkan? Ternyata dia bandingkan, Yesus bandingkan, mungkin bandingkan dengan ini. Bapak Ibu perhatikan, ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan, kenapa saya membandingkan pertanyaan apakah engkau mengasihi aku dengan ayat ini? Karena Petrus dulunya 3,5 tahun sebelum Yesus disalib, kemana saja Yesus pergi ikut, kemana saja Yesus pelayanan ikut dia. Tapi setelah Yesus bangkit, dia mau kembali pada panggilan yang pertama. Dia waktu dipanggil Yesus panggil dia pertama kali, saudara tahu Petrus dapat ada di mana? Sedang menjala ikan. Makanya dia bilang, mulai sekarang kamu jadi penjala manusia. Panggilan pertama adalah ikut aku. Kalau kamu cinta saya, ikut aku, layani aku, melayani bersama aku. Tapi setelah peristiwa ini, kenapa Tuhan tanya? Karena Petrus rupanya sudah mulai tertarik kepada masa lalunya, yaitu ikan, perahu, tempat dia mencari. Begini maksud saya. Dulu apa-apa Yesus, hatinya Yesus, tapi terakhir berubah. Sekarang bukan Yesus. Dia kejar ikan, dia kerja perahu, kembali lagi. Mungkin sudah berkata begitu, kalau gitu Bapak, kalau cinta Yesus tak usah kerja dong. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah, kalau orang pun cinta bukan sekedar dari mulut, dari hati. Kalaupun ada kerja, ada ikan, ada perahu, tapi perahu bukan lagi menjadi fokus utama. Itu hanya merupakan second blessing, berkat kedua. Yang menjadi utama adalah Tuhan Yesus. Hari ini saudara perhatikan, orang Kristen yang bilang dia pun cinta Tuhan luar biasa, tapi dikasih ujian antara harta dengan Yesus, pasti yang dipilih adalah harta. Petrus begitu. Ikan tidak ada, dia pergi cari, lupa Tuhan. Itu Alkitab bilang. Malah dia ajak orang lain, ikut Tuhan percuma. Sumati itu. Nah, tak usah, pergi, kita lebih cari ikan saja, masih dapat uang. Tapi saya kasih tahu saudara, Yesus tanya dia, apakah engkau mengasihi aku? Seolah Tuhan berkata gini, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu, ikanmu? Dia pun terjemahan begini. Saudara yang pegawai khususnya, saya selalu ulang-ulang bilang di sini, pegawai, jangan sampai ambil itu waktunya Tuhan. Kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, saudara butuh makan pasti, saudara butuh uang pasti. Tapi sampai Anda kejar uang, sampai Anda lupa Tuhan, itu Anda seperti ini. Anda pun mulut dan hati berbeda. Mama Yori ini, setahu saya orang pesan kue banyak sekali. Ya, dia bisa kerja dari pagi ketemu pagi. Tapi saya selalu bilang, Mama ingat, kita harus cinta Tuhan. Pesan boleh, itu sebabnya kita bikin jam 7 supaya Mama Yori bisa kerja, cari Tuhan, lalu setelah pulang bisa bikin kue untuk pesanan. Itu maksud saya. Banyak orang alasan bilang, Bapak saya tidak bisa gereja. Kenapa? Wih, pesanan banyak. Saya berdoa supaya Tuhan pesan saudara pun napas pulang cepat. Main gila saja. Tapi maksud saya adalah, ketika kita diuji itu kadang-kadang jujur, kita memilih pesanan daripada Tuhan. Saya bersyukur ya. Nah, saya suruh bilang dengan Bapak Excel. Bapak Excel sudah dapat mobil. Nah, itu Bapak Excel senyum. Saya dalam khotbah saya waktu dia bilang Bapak syukur dapat mobil ini, saya pesan sederhana persis ini. Kalau Tuhan kasih mobil, bukan mobil jadi tujuan, Tuhan jadi tujuan. Sabtu parkir itu oto, malam parkir habis, besok pagi pakai itu oto datang di gereja. Itu baru cinta di mulut, di hati itu sama. Amin. Ada orang hari Minggu sudah tidak gereja lagi, lihat PT
taekwondo. Hai, lihat deh bulu tangkis begini. Nanti Tuhan hantam lu tangkis terontok. Lu kan main bulu tangkis, duanya tangkis. Tuhan ampun. Ada amin. Olahraga boleh, tapi kalau waktu Tuhan tolong, tidak ada kata amin. Tidak ada kata amin. Yang hobi-hobi ini saya kasih ingat ya. Biasa Valentino Rossi dan MotoGP itu main hari Minggu. Saya juga heran kenapa harus Minggu. Itu godaan besar itu. Kadang-kadang jam kebaktian sore, itu kita ada kebaktian sore lagi. Saya ini juga jujur, saya minta ampun banyak sama Tuhan. Waktu Valentino Rossi masih main, kadang-kadang saya susah sama anak-anak saya ingat pimpin pujian jangan lama-lama. Dia main di jersey ini tepat waktu. Sehingga pas hot baju kadang-kadang saya harus menjelaskan tambah, tapi dia aduh di semua mulai. Saya tutup cepat-cepat. Saya saja, saudara tidak, supaya saudara jangan tersinggung. Biar saya saja. Drakor itu, drama Korea itu, seri 1 sampai seri 5.500. Anda masih betah dengar yang ke 1.500. Tapi saya baru bilang ini khotbah tadi Yohanes pasal 21 tadi pagi. Sekarang kita lanjut. Pas dengar Yohanes pasal 21, ayat sama lagi. Anda dari mulut bukan dari hati. Jemaat ini pintar, kakak bayi di sini saya hanya begini. Itu artinya amin. Kalau di pendeta lain katanya ada amin, amin. Sini tidak perlu saya jadi. Ada amin kan sedekar. Itu membuktikan bahwa hati dan mulut mulai bersatu. Ada amin. Nah itu maksudnya. Saudara mengerti tidak? Ini bukan saya yang karang-karang kan? Waktu dia tanya apakah engkau mengasihi, sudah tidak ada kata mereka. Seolah Tuhan mengatakan, lu ini omong saja. Buktinya lu cari ikan sampai lupa beta kok. Alkitab bilang apa? Sampai ayat 4. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Coba. Orang itu kalau sudah lihat berkat itu begitu. Tuhan sudah tidak lihat lagi. Saya ulangi lagi. Orang kalau sudah hati dan mulutnya beda, dia lihat berkat itu sampai tidak bisa lihat Tuhan lagi. Berkat tutup di mata begitu. Sampai tidak bisa lihat Tuhan. Ini Alkitab bilang. Tidak ada kata amin. Kerja. Cari uang. Sampai dia ketap mata ini kan hanya hitam dan putih. Dia pun suka gambar dolar. Nah kalau cari uang sampai ketutup dolar jadi gambar Yesus hilang. Yang tersinggung biasanya tondo. Ada amin. Ini praktis dan ini bukan saya yang catat, ini dia yang catat. Waktu tanya apakah engkau mengasihi aku, dia sedang bilang, lu dari mulut sampai terus. Baru uji dek ikan di perahu saja lu suka tinggal betak. Amin. Baru uji di pangkat sah. Kan lihat Kapolda di Bali itu anak Tuhan. Kalau tidak salah satu pejabat gubernur Kabupaten Papua itu nama Matius, tapi bukan seiman dengan kita lagi. Itu yang saya bilang kita cinta Tuhan, tapi harta datang selesai. Kita pun teman-teman saudara-saudara di kampung Soe sana bilang cinta Tuhan, Supermi datang lepas Yesus. Ini omong apa adanya. Saya bilang akhirnya sulit berkat. Alkitab bilang, coba kita baca sama-sama. Murid-murid itu sama-sama. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia pun contoh begini. Hari Yesus, kalau kita sebut hari Yesus, hari ini harinya Tuhan. Kalau nyanyi pas hari Minggu berarti hari Minggunya hari Tuhan misalnya. Kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Tapi sebenarnya dalam hati harinya cari uang. Betul tidak? Hari ini harinya Tuhan. Harus gitu. Harinya main bola. Banyak anak muda coba lihat. Heran dong, olahraga bukan di hari Sabtu yang ada Car Free Day buka-buka lebar-lebar. Saya ketemu hari Minggu pas jaga kebaktian. Bikin apa sih ini? Olahraga Bapak.
pasang betul. Itu yang saya bilang, sudah tutup itu. Kenapa olahraga? Bapak kebetulan tes ini sepatu ini olahraga baru beli sudah 2 tahun sudah pakai. Berkat sepatu tutup lu biji mata itu. Amin. Saya tidak dengar lagi hari Minggu Bapak minta maaf. Kenapa? Tetangga dong ada bakar daging itu, ada undang kok ketompi bakar sama-sama. Saya takut bukan babi saya yang dapat bakar, lu juga dapat bakar saya tadi. Anjir saudara bilang gini, Bapak betul Bapak, pas beta bakar bepun tangan melepuh. Itu yang saya sudah bilang. Kalau sudah waktunya Tuhan ingat Yesus, bukan ingat itu babi bakar. Saya suka kasih contoh tuh. Mama Ellen ini pu anak Sidi. Pemuda dahulu Bapak. Beta pun ada kawan. Ya kan? Pas pemuda sudah ada yang bilang, Bapak sudah antri. Sode. Saya yakin pas muncul ada yang berteriak, Bapak tuh sudah datang. Keluar menu utama, maka yang ikut dari saya menu utama. Maksud saya begini, kalau saudara utamakan Tuhan, menu utama. Tapi kalau lu tidak utamakan Tuhan, pelampung, tahu pelampung? Gomuk yang putih-putih di atas kuah itu pelampung. Ada amin. Jadi utamakan Tuhan. Kalau Anda cinta Tuhan, Anda pasti utamakan Tuhan. Amin. Sance ketemu piknik, tunggu habis kebaktian kakak, baru ketemu pergi itu baru namanya cinta Tuhan. Bukan bilang Sance ketemu pergi, ini lu tunggu ini bab tua pas nanti pas di pendoa firman belan keluar. Itu lu cari gara-gara, itu lu belum sampai camplong lu belok kembali. Saya yakin Anda belok kembali karena Tuhan berperkara di jalan. Bapak tuh khotbah apa ini hari? Itu sudah yang saya mau khotbahkan. Kalau Anda dan saya ketawa biasanya, pengalaman saya, kadang-kadang kita melakukannya. Michael gini, dia setuju dengan saya. Yang terakhir, sudah jangan terlalu lama, kita mau pulang, saya mau jemput ibu gembala. Takut mama tua bilang antara cinta dan mulut beda. Tadi bapak tua bilang habis kebaktian langsung jemput, maka ini besok tunggu di jembatan Tarus belum jemput. Oke, kita terakhir. Betul Randi, saya mau jemput magem nih. Yang terakhir, cinta kepada Tuhan kalau itu dari mulut dan hati sama adalah, dengar, dibuktikan dengan semakin suka, cinta di tengah kesibukan kita mencari tadi ikan tadi, kita suka untuk melayani Tuhan. Setelah dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang dia bilang sama Petrus? Coba lihat ini. Kata Yesus kepada yang terakhir, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepadanya, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Seolah Tuhan mengatakan, lu buktikan bahwa lu sayang beta Petrus. Dari mana? Petrus juga bingung. Bagaimana cara saya ngasih Tuhan bilang gini? Gembalakan domba-dombaku. Kata gembalakan itu artinya kerjakan apa yang merupakan pekerjaanku. Atau di pembahasan sederhana, kalau lu bilang lu sayang Tuhan, lu pasti mau melakukan atau mau melayani Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang dia cinta Tuhan tapi dia tidak mau melayani Tuhan, saya kasih tahu Anda bohong. Betul tidak? Biasanya kan ini perintah, lu sayang saya perintah kamu gembalakan domba-domba. Kalau di bahasa dalam, lu sayang beta Petrus, melayani saya, begitu. Lewat gembalakan domba-domba. Biasanya saya selalu bilang, kalau kita pun cinta antara mulut dan hati itu sama. Biasanya kita mau lakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai. Betul tidak? Betul tidak? Tadi saya bilang, kakak, ini dosen bilang ditanda tangan skripsi kok. Oh ya, jam berapa? Jam 12. Sudah, sebelum jam 12 dia tunggu. Masih adik, tapi tanda tangan. Pas sampai sana dosennya tidak ada karena dia ada pergi ke tempat lain. Dosen pusana, oh, tidak apa-apa. Di mana di rumah? Wesau, oke. Lanjut saja, sudah apa-apa adik. Sampai di Wesau, su tanda tangan. Sudah adik? Sudah, su tanda tangan.
Oh, beta pikir belum. Sampai Dili beta antar lu. Sampai Timur Leste beta antar lu. Apa artinya? Biasanya kalau orang bercinta itu suruh apa saja dia mau. Betul tidak? Aduh, kakak-kakak, ini beta mau menari di apa lagi? Pedan Kasih ini, mah beta lupa bepu jepit rambut. Woi, angka gas. Ame hanya jepit rambut, pergi ambil jepit rambut. Betul tidak? Jangan ketawa, itu kan begitu, jepit rambut ambil. Hampir lihat polisi, pokoknya lari terus. Hanya untuk ambil jepit rambut. Gila sekali itu jepit rambut saja dia pergi. Kok sisa lu bisa sampai pasar Inggris ada jepit rambut, kok sisa balik. Tapi karena cinta itu buta betul-betul. So, lihat jepit rambut, soalnya ini yang di rumah yang dia suruh. Pokoknya 100% plak sama. Bahkan ada yang bilang gini, nanti lu pisah sampai rumah, itu jepit itu ada di bawah meja. Kita dengar, oh habis di bawah meja tuh biasanya ada ini apa nih? Ada rak-rak tuh, ada sepatu di situ. Oh jadi mana? Di sepatu situ. Oh sana di sepatu. Di sepatu pembawa itu ada tisu. Kita mulai. Dia dengar seolah-olah mengatakan apapun yang kau perintahkan, aku siap lakukan. Tapi baru dengar firman Tuhan bilang, kasih waktu terbaik saja kita lah. Kalian bapak Tuhan sing-sing ketong. Hai. Itu untuk buta huruf yang belum tentu lu kawin sama dia itu. Kan kita pacaran belum tentu kawin tuh. Yang paling jengkel adalah masih pacaran, tato nama Yanto di sini. Pas putus kawin deh Michael. Pas nikah baru waktu bilang, hei, sejak kapan lu baptis saya jadi? Sahabat tadi? Sahabat tadi? Kenapa kau beta jadi Yanto? Lu tahu beta ini Michael Shokain. Makanya jangan tato. Nanti setelah Tuhan berkati di sini baru mau Michael, Farensius, Jublina, apapun itu urusan belakang. Tapi jangan ketik memang Yanto. Seolah mengatakan tak ada yang lain kecuali Yanto. Lebih baik lu tulis Yesus, ya kan? Amin. Kalau sempat ada yang tato, saya minta dikasih Kristus, hapus dan 6. Apalagi yang belum jelas, jangan tulis Yanto dulu. Amin. Skripsi juga begitu katanya. Orang tua yang kasih kuliah dia yang tulis dia penama. Tapi terima kasih untuk dia yang selalu mengantar saya kemana-mana. Andreas laki. Woi, buta huruf, betul-betul buta huruf. Nah, sekali lagi kembali pada Alkitab. Lihat kan, Tuhan suruh dia menggembalakan, dan bahkan kalau saudara baca dia mati. Tuhan yang luar biasa begini, Bapak Ibu. Saya tutup ini, Bapak Ibu taruh sebentar. Ini paling pokok penting. Bukti bahwa dia cinta Tuhan, dia mau melayani. Nah, ini bukan melayani, maaf, bukan kayak kita melayani di sini. Di bawah AC. Semua orang mau melayani di bawah AC itu. Betul tidak? Kita buka baktian ini enak ini. Ada AC. Tapi dia tidak ajak melayani ini dalam konteks ada AC. Dia bilang begini, Bapak Ibu, lihat ini ngeri sekali. Saya baca itu saya bilang, Tuhan tolong saya juga. Bukannya saudara, tolong saya. Perhatikan. Ini cinta yang paling puncak. Saudara lihat ini. Ini cinta paling puncak. Karena saya mau sampaikan puncak, harus saya minum air dulu. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggang sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jikalau engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan melihat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Tadi pagi saya menjelaskan 3 alasan untuk saudara Jambiki alasan tidak melayani Tuhan. 1, jangan tunggu susah. Waktu ikan tidak ada, cari Tuhan. Yang kedua, jangan tunggu diberkati. Waktu ikan sudah banyak 135 baru dia bilang dia mengasihi Tuhan. Tapi jangan tunggu seperti ayat ini bilang. Saya bilang, jangan tunggu sudah tua, tak berdaya, sakit-sakitan,
baru mau bilang sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kan bilang gitu toh. Muda itu kuat, betul toh? Bawa jalan sendiri. Tadi pagi saya jelaskan, kau si muda ini soalnya pamit orang tua tiba-tiba hilang sendiri, jadwal sendiri bos. Oi bubu, sao camplong. Tapi lu tunggu lu tua. Jangankan mau pergi sao, mau pergi kamar mandi saya bilang, cucu, ya opa, opa cucu suara lebih besar, kok opa turun. Bikin apa opa? Antar pergi kamar mandi dulu. Ini Alkitab bilang. Saya bilang, jangan tunggu tua, lemah, tak berdaya baru bilang Tuhan, aku mau melayani. Tadi saya bilang, jangan tunggu sakit-sakitan. Saya kasih contoh tadi pagi begini. Orang kalau sudah diinfus itu biasakan napas terengah-engah. Bayangkan kalau saudara saat itu bikin komitmen melayani Tuhan. Tuhan, saya mau kira-kira Tuhan tuh mengerti itu. Tuhan bilang apa lo omong? Saya Tuhan bilang sudah lebih saya panggil pulang saja. Jangan tunggu tua, lemah, sakit-sakitan baru mau melayani Tuhan. Masih kuat ini yang melayani Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, tanya Anda punya orang tua itu. Dulu itu kaki langsung jalan, saya tadi pagi langsung bergerak. Sekarang ini dia mau angkat kaki, dia bantu dia di puntangan. Itu tanda bahwa Anda stop sudah melayani Tuhan cepat. Karena tua orang lain yang bawa. Saya bilang tadi pagi, di Indonesia ini enak kalau kita tua, panggil cucu urut kaki dari kelingking, ada cucu. Betis anak, badan anak mantu. Urut telus dapat warisan tuh. Yang terakhir urus kepala, pembantu. Tapi di luar negeri saudara kalau sudah tua, lu mau kasih sekolah anak dia jadi sarjana ke dokter, terakhir dia bilang, mama seperti ayat ini, dulu mama tuntun kami kemana, mama mau pergi mana pergi, sekarang kami tuntun mama kemana, ke panti jompo. Sebelum kita di titik itu melayani Tuhan. Saya tutup ini ya, Bapak Ibu lihat ini ayat ini paling penting. Ini ayat yang sebenarnya paling penting untuk saya. Dan ternyata itu bicara tentang apa? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Lihat, waktu Tuhan tanya dia, ini puncak, kenapa dia nangis saudara? Karena dia sadar kalau dia benar-benar cinta Tuhan. Itu bukan sekadar tadi ujiannya harta, ujiannya orang lain, bukan. Sekarang yang paling berat, bukti bahwa dia cinta Tuhan adalah ujian nyawanya sendiri. Lu melayani tapi bukan di AC begini. Lu melayani nanti lu model begini nih. Orang akan bunuh lu dan lu mati. Dulu dia penyangkal, takut. Tapi karena dia pun cinta berubah dari mulut ke hati, nyawa pun dia kasih. Saya tanya saudara, maaf kita ini kadang-kadang lebih banyak bohongnya. Jangankan nyawa, tadi saya bilang hujan rintik saja, hujan besar kita telepon Bapak Gembala ya, wih hujan besar di sini. Jadi tidak Bapak sudah bisa, wih hujan besar. Satu baru hujan, minggu depan rintik. Bapak rintik, kenapa tidak datang kan hanya rintik? Bapak bepung kepala nih kan ubun-ubun Noe. Bayangkan ubun-ubun Noe, saya tahu saya ubun-ubun Noe itu hanya bayi. Lusu 45 tahun ini masih ubun-ubun Noe. Jangan sampai lupa ubun-ubun dari apalagi Maelan yang bikin untuk cendol ini apa? Yang Noe-Noe ini apa? Hai, apa lagi? Bukan jelly ya. Jelly itu kan sebentuknya apa? Agar-agar. Jangan sampai lupa otak ini dari agar-agar, makanya ubun-ubun masih Noe. Bapak beta kalau kena rintik kepala sakit. Itu yang lu bilang mau Jawa itu. Baru ubun-ubun saja lu suruh angkat tangan. Lihat, sekarang saya tanya. Sekarang kita mulai terbuka. Ternyata kita harus malu di hadapan Tuhan. Antara mulut dan hati berbeda. Bapak banjir, Bapak. Wih banjir. Pertanyaan saya,
lucunya banjir, memang betul banjir. Kan banjir itu ada banyak macam golongan. Ada banjir yang ya dia lewat saja. Dan memang itu banjir shooting. Bapak lihat tidak percaya banjir ini. Tapi itu banjir kan belum hela lupu motor, belum hela lupu rumah. Berarti kan lu masih bisa datang. Kecuali banjir bandang. Bukan hanya hela lupu motor, hela dia lupu diri. Itu baru Bapak lihat saya ini banjir ada bawa beta. Itu baru saya percaya. Itu baru kalau saudara tidak datang gereja saya bilang, Neo ikut saya itu banjir sudah. Mengerti yang maksud saya? Kita ini baru, bukan banjir sebenarnya itu, air lewat rumah. Tapi su alasan sudah bisa. Itu yang bilang saudara cinta Tuhan. Ini nyawa. 3 orang yang benar-benar cinta sejati. Siapa yang kasih nyawa? 3 orang dalam catatan Alkitab. Siapa yang kasih nyawa? 1, Yesus. Dia pun cinta. Dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia dia kasih. Itu terbukti. Cinta kedua siapa? Paulus. Paulus bilang begini, aku memberitakan Injil dan sekarang darahku mulai diteteskan. Betul? Yang terakhir Petrus, mati tersalib terbalik. Kita ini tak usah bilang darah. Ini AC berani sudah menyala saja. Tua satu hotman terlalu lama sudah panas lagi, keringat sudah mandi. Belum mandi darah, baru mandi keringat saja. Kita bilang tobat, 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 tobat. Gereja apa tuh? Tobat, tobat. Baru mandi keringat. Anda bilang tobat, apalah Anda mandi darah? Saya tanya saudara, mandi darah belum? Keringat itu sebenarnya belum banyak juga, masih bisa. Bisa. Tapi kita bilang, gereja apa kok panas? Gereja panas lagi baru Bapak tuju khotbah kayak baterai-baterai. Sudah saya mau tutup. Maksud saya saudara tangkap, sudah saya maksud ya. Sekarang saya tanya, jawab dengan jujur. Saya tutup ini. Sekarang masih beranikah kita bilang, saya pun cinta dari hati? Ayo, sampai yang berani sudah, berdiri sudah. Berdiri sudah. Kalau saya jadi Yesus, berdiri sudah, berdiri sudah. Saya juga harus jujur. Kadang-kadang di titik ini saya harus bilang sama saudara, saya kadang-kadang cuma masih dengan mulut. Hanya saya saja, buktinya tidak ada kata amin. Anda semua di hati pericuk sekali. Tuhan memberkati, kasih tepuk tangan dan kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdiri.